Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya berada di posko Penanggal ya, tepatnya di Balai Desa, tempat tempat menampung bantuan di sini dan kemudian disalurkan kepada para pengungsi yang di sekitar sini dan yang di rumah-rumah tentunya. Dan video ini tujuannya untuk memberikan meluruskan saja bahwa sekarang ini banyak sudah informasi-informasi atau isu-isu bahwa bantuan yang turun di Balai Desa, di pendopo, kemudian pokoknya di tempat-tempat yang menerima bantuan itu tidak disalurkan asal dengan beberapa persyaratan seperti menyertakan KK dan lain sebagainya. Namun banyak opini-opini negatif, katanya bantuan itu hanya ditandon saja, tidak disalurkan dan lain sebagainya. Sepengalaman saya kalau di posko Penanggal, alhamdulillah disalurkan. Nah, untuk yang ke rumah-rumah itu memang kita kesulitan relawan yang mengarahkan lokasinya itu. Jadi harapan dari teman-teman kesulitannya itu selain kurangnya relawan, para petugas posko itu tidak paham mereka tinggalnya di mana dan tidak ada laporan gitu. Ada beberapa laporan, cuman tidak semuanya laporan. Nah, ketika yang mengungsi itu diminta untuk ke posko, kebanyakan tidak mau karena itu malu gitu. Terus ada sebagian laporan lagi dari petugas posko, ternyata ketika ada yang meminta bantuan hadir ke posko, ketika di cross check ternyata dia bukan korban pengungsi gitu loh. Artinya ya bisa jadi itu pengungsi gaib gitu. Ini sebatas asumsi saja, untuk kebenarannya masih belum betul-betul dipahami. Cuman saya ingin berusaha untuk speak up di sini karena sudah banyak yang beredar bahwa bantuan itu tidak disalurkan dan lain sebagainya. Begini, kita dan saya bisa saja menjadi pengungsi gaib. Artinya meminta bantuan yang sebenarnya saya itu bukan korban, bisa saja seperti itu. Nah, untuk mengatasi seperti itu, maka petugas posko dan pemerintah juga mempunyai prosedur. Salah satunya prosedur itu harus menyatakan KK dan harus ada keterangan dari desa dan kecamatan pastinya gitu. Nah, itu prosedur yang harus dilakukan untuk apa? Mengantisipasi ketika ada pengungsi atau orang yang mengatasnamakan korban tapi dia bukan korban. Nah, itu. Nah, daripada bantuannya itu tidak tepat sasaran, maka perlu ada prosedur yang semacam itu. Akan tetapi prosedur itu memang seolah-olah kita tuh tidak sigap dan tanggap. Cuman dengan permasalahan semacam ini kita harus bijak. Dalam artian bagaimana? Ya harus mencari solusi. Yang korban berusaha untuk melapor, benar-benar melapor sesuai dengan prosedur. Kemudian yang petugas penyalur bantuan dana ya harus betul-betul juga mendeteksi mana saja para korban itu berada di mana gitu loh. Terutama para korban yang ada di rumah-rumah, tidak di posko. Sedangkan posko itu banyak. Ketika saya tanyakan kenapa kok mencar-mencar poskonya, seolah-olah tidak terkoordinir. Ternyata memang pada waktu mereka mencar-mencar di posko itu memang kondisi panik, sudah tidak berpikir bagaimana sekiranya pengungsi itu terpusat sehingga bantuan itu mudah untuk disalurkan. Jadi begitu. Jadi problematika bencana, korban bencana Semeru itu sangat kompleks. Jadi mohon kepada seluruh yang melihat dan menonton video ini, monggo kita berbijak dalam bersosial media. Jika memang ada di salah satu posko yang demikian, tidak semua posko demikian. Artinya ada salah satu posko yang mungkin tidak menyalurkan bantuan itu secara maksimal. Saya katakan tidak semua posko semacam ini, termasuk di Penanggal. Oke, itu adalah salah satu relawan yang saya betul-betul tahu ketika malam-malam beliau menyalurkan bantuan. Dan beliau adalah orang sini, orang Penanggal. Jadi tidak semua ya posko itu seperti itu. Jika ada posko yang demikian, jangan kemudian kita bersosial media beginilah begitu. Itu sama halnya kita itu membuat orang yang membantu itu tidak percaya. Padahal semua itu bisa dikomunikasikan, bisa dicarikan solusi dengan yang baik. Karena kenapa? Kita dan saya sendiri tidak bisa menjamin bantuan itu akan diterima pada tepat sasaran atau tidak.
Makanya tujuan adanya prosedural itu adalah mengantisipasi atau berupaya agar supaya bantuan itu tepat sasaran, tidak diterima oleh korban goib korban goib atau pengungsi goib. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan bisa membuat para hati masyarakat Lumajang, relawan masyarakat Lumajang dan pemberi bantuan pemberi bantuan kepada korban bencana Semeru ini lebih bijak lagi, lebih mencari solusi, tidak saling menyalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu bantuan dari Balai Desa Penanggal yang mau disalurkan oleh polisi dari Polda niki dari Polri ya, Polda Jawa Timur. Nah, ini jadi bantuan itu disalurkan teman-teman ya, cuman sesuai dengan prosedur. Jadi motonya itu mudah dan tidak salah gitu, mudah tidak salah, jadi tepat sasaran, tidak salah sasaran gitu Ibu ya. Jadi teman-teman harus bijak ya bersosial media, jangan saling menyalahkan, harus cari betul-betul. Nah, ini mau dibawa ke Curakoboan. Nasi sudah. Terus foto aqua mungkin minum. Ini di posko Penanggal. Yang mana biar tetap di sini ya Bu ya? Oh iya. Tapi ngapunten loh, kalau di sini harus Menyesuaikan. iya, maksudnya misalnya kita minta tolong tuh Ya termasuk juga. Nanti kalau terlambat dari polsek makanya iya juga ya. nggak terlambat kalian. Kalau yang di sini ikut sini sudah ya. Biasanya sama Ibu Tuti ya. Ayo Mama. Pamit ya Bu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Sukses. Di Pronojiwo tuh gimana Bu sebenarnya? Kalau di Pronojiwo memang kita akses ke Pronojiwo itu memang tidak bisa karena jembatannya putus. Katanya Nah, putus. untuk hari pertama, kedua, ketiga kemungkinan masih amburadul di sana. Nggih. Dan tapi di situ juga ada sih posko yang bantuan dari LPBNU. Itu juga mendirikan bantuan di sana. Di situ insya Allah juga sudah bisa memberikan ke masyarakat. Kalau yang di Pronojiwo itu koordinator pelayanan pengungsi itu Bapak Camat Pronojiwo dengan Bapak dan Ramil Pronojiwo. Itu katanya balai desa di desanya yang kayaknya mempersulit, tidak menyalurkan. Oh gitu. Iya. Nah ini. Kenangan benar enggak itu? Nah kalau itu tidak benar. Karena kita setiap hari walaupun di sana belum, misalnya saya di sini ya itu tetap kita nyambung koordinasi ke ini. Pak, hari ini pelayanan pengungsi apa yang kurang? Memang kita ini pengungsi itu tersebar Mbak di seluruh kecamatan di seluruh 21 kecamatan seluruh Kabupaten Lumajang, pengungsinya itu ada di situ, ada menyebar gitu. Tapi ada korban loh Bu yang memang bilang di Pronojiwo itu nggak dapat bantuan. Nah itu berarti tidak laporan bahwa tidak diketahui mungkin titiknya beliau di mana. Nah, karena kita gitu, kalau misalnya ada pengungsi baru atau apa harus daftar biar kita tahu di mana. Ya. Dan misalnya ada saudara dari luar kota mencari saya, cari Pak ini, misalnya cari Pak si A gitu. Di daerah saya enggak ada, misalnya ya. Terus saya harus mencari yang di Kabupaten Lumajang itu ada. Kabupaten Lumajang, oh Pak ini ditelusuri, oh Pak ini di sini. Dan bisa mengarahkan. Nah seperti tadi ada ibu-ibu sepuh mencari adiknya yang dari Curakoboan itu kan di sini ya, mencari di Desa Penanggal itu tidak ada. Setelah kami telusuri
ada di Balai Desa Popo Sawit itu gitu. Jadi kita sebetulnya sekabupaten ini satu data Oh gitu. Ibu ini dari badan apa gitu? dari penanggulangan bencana BPBD. Jadi sudah koordinator sini. jelas Iya. berkoordinasi gitu Iya. dengan yang lain. Nggih, terus ngapunten untuk bahan di sini logistik di posko-posko kami yang terlihat tertimbun, nggih, iya. karena itu gini. Pengungsi saat ini yang dibutuhkan adalah tidur nyaman dan nyaman. perut kenyang. Kenyang. Ya gitu kan? Iya, iya. Karena beliau rumahnya sudah hancur. Jadi tidak bisa menampung barang dulu. Oh, Nah, gitu ya, kan Bu, gitu ya. Iya, iya, iya. Kita nun sewu misalnya si A tak kasih beras 1 kintal, tak kasih kasur sesuai jumlah anggota misalnya, tak kasih lagi mie instan, tak kasih sabun, kita penuhi kebutuhannya, tapi ditaruh mana? Iya, iya, Ah, betul, kan? betul. Nah, untuk itu barang ini dititipkan dulu di Pemda. Bukan maksudnya di Pemda sana, maksudnya dititipkan Di dulu petugas. di petugas. Dititipkan dulu, nanti pada saat pemulihan, pada saat mereka sudah kita Akan disalurkan. maksudnya pada saat kita ada disediakan hunian ataupun itu hunian sementara atau hunian tetap, itu nanti kita berikan ke mereka, kan ada tempat gitu. Iya. Ini kita berusaha gimana caranya untuk menggalang dana. Sebetulnya untuk ini kan sudah cukup, insya Allah ini logistik sudah cukup. Yang kurang itu kita butuh dana untuk membangunkan mereka rumah-rumah hunian sementara. Atau rumah hunian baru. Ya, gitu ya. Iya, iya. Jadi butuh bantuan dana pastinya ya. Kalau itu bisa disalurkan ke rekening Basnas Kabupaten Lumajang yang khusus bantuan Semeru. Nggih, ada nomor rekeningnya ya. Bentar ya, tak bacakan. Barangkali nanti ada dari para yang mendengar ini rekening yang ditunjuk oleh Bapak Bupati untuk menghimpun dana bantuan melalui rekening yang nantinya akan dipakai kebutuhan pendirian hunian sementara gitu. Masyarakat berso, kalau misalnya kita butuh dana untuk hunian sementara, terus kalau misalnya mungkin dari komunitas itu sudah mengumpulkan uang tapi kepingin memberikan barang, bisa dikumpulkan dulu, nanti pada saat pembangunan hunian sementara bisa dibelikan bahan material untuk mempercepat membuat hunian sementara ya. Kemudian untuk rekeningnya bisa juga dari komunitas, misalnya bikinkan rumah untuk penduduk, tidak apa-apa, tapi harus sesuai dengan yang dari keputusan bupati, dari modelnya bagaimana, biar sama, tidak ada Pembeda. tidak ada pembeda. Jadi Biar tidak ada rekening kecukupan sosial. ya, rekening donasi untuk penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, yaitu di rekening BRI atas nama Basnas Kabupaten Lumajang nomor 0044 01 00 22 66567. Bisa diulangi, Bu? Nggih. Pelan-pelan ulangi. Nggih. 0044 01 00 22 66567. Nggih. Tuh. Terus bagaimana Bu yang di Pronojiwo itu kalau memang kesulitan akses Nah, yang dilakukan? Pada saat pertama kali kita hari Sabtu, begitu ada bencana, karena di jembatan sudah putus, kita langsung koordinasi dengan BPBD Kabupaten Malang dan Blitar. Jadi bantuan yang dari sana, dari daerah Blitar, daerah yang sekitar Blitar atau apa kabupaten situ dengan Malang, itu langsung dikirim ke Pronojiwo. Jadi tidak di Penanggal atau pokoknya tidak di wilayah. Jadi bantuan dari Malang gitu. Iya, gitu.
Dari Blitar juga. Iya, dari Blitar juga, dan juga dari kabupaten, tapi menyalurkannya lewat Malang. Tuh. Jadi tetap ada usaha ya Bu Oh, untuk iya dong. cuman ya gitu kadang kan tidak semaksimal apa yang kita harapkan. Ekspektasi itu kan memang luar biasa, cuman Iya. kadang ada kendala di lapangan. Iya, itu. Kalau di Penanggal ini mesti ada laporannya gitu Bu ya. Loh, Dia ada. mesti ada. Loh, kita semua ada laporan. Ada laporannya. Karena one data kita itu ada one data untuk pengungsi dengan data terpilah. Artinya ada ibu hamil, Oh ada iya ya betul. ada balitanya berapa, bayi berapa, lansia berapa, difabel berapa, itu ada. Kemudian laki perempuannya ada. Tuh. Kemudian one data untuk logistik itu ada lewat link kita untuk laporannya. Jadi ada dari pendopo itu masuk di satu link, di Gor juga satu link, di Penanggal satu link, kemudian di Sumberwulu juga satu link gitu. Jadi ini satu link ini bantuan semua gitu. Jadi tidak benar gitu ya kalau bantuan itu tidak disalurkan. Oh, tidak Pemerintah benar. sudah memikirkan kiranya tepat sasaran dan Iya. tentu kan para pengungsi ini nggak sekarang tok kan Bu. Oh, ini masih panjang. Masih panjang Oke, ini, masih belum panjang. tentu 1 bulan 2 bulan belum tentu, belum tentu selesai Iya. gitu. Makanya kalau misalnya dana bantuan yang melalui Basnas itu terkumpul cepat, insya Allah untuk relokasi dan pembangunan hunian sementara insya Allah agak Bisa cepat cepat terselesaikan. Dan pengungsi kita kan juga kasihan. Kalau bisa pengungsi jangan lama-lama di tenda. tenda gitu. Nggih. karena panas kan Bu, Ini cuacanya. bukan panas saja ya, panas ya dingin ya. Iya. Nggih. Gitu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Nanti karena banyak lah yang chat saya, Iya. karena saya akan sering update. Nanti saya juga bisa koordinasi kepada Ibu. Iya. Ibu siapa Bu? Bu Amni, Bu Amni dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang ya, Kabupaten Lumajang. Lumajang. Terima kasih Bu. Iya. Dan pemeriksa keuangan. Oh gitu ya. Jadi ini Terus apa? ini. Berita acara pengeluaran barang. Iya. Belum selesai BPK sudah ngecek Iya, gitu ngecek. sebagai bentuk antisipasi. Iya. Gitu. Jadi nggak sembrono. Kemudian setiap jam 3 data logistik yang ada itu harus sudah ngeling ke Polda. Itu ada informasi lagi Bu di pendopo itu tidak disalurkan atas pemberitahuan dari kecamatan, benar? Loh iya sih. Memang Kan gitu ya? setiap kecamatan ada koordinator. Ada koordinator ya. Koordinator kecamatan. Jadi Pak Camat yang mengordinir di setiap pengungsi yang di kecamatan yang Agar- bukan di sini loh ya. Yang pengungsi klaster kecil-kecil Agar- itu harus Pak Camat yang koordinir. Karena apa? Sekarang ini kemarin hampir kebobolan kita. Banyak pengungsi goib ya Bu? Iya. Korban goib. Iya itulah. Oke, Ah. itu salah satu bentuk usaha. Mm-mm. Terus Kemudian bagaimana Bu? ada juga relawan Relawan yang mengatasnamakan minta- relawan. ya, relawan minta barang mau di mana disalurkan ke daerah A misalnya. Lah di sananya itu bukan dari posko, bilangnya dari relawan itu. Oh gitu, pinter geng. Iya, ada Jadi, juga yang seperti itu. Motifnya macam-macam. Macem-macem. Terus gimana Bu tanggapannya jenengan dengan statementnya? Oh sekarang ruwet apa mau ngasih makan orang yang berkorban itu ruwet, harus kesini gimana Bu? Oh enggak ada kata ruwet. Kita mutunya mudah tidak salah. Tidak salah. Nah, artinya kita mudah untuk mengeluarkan barang mudah. Oke. Nggih, tapi tidak salah sasaran. Tidak salah sasaran. Makanya ada prosedur. Oh iya, ada prosedur. Nah itu kadang banyak yang gagal fokus, gagal paham lah Bu. Ada juga non sewu. Jam 3 minta untuk khusus daerah A. Dari A. Titip, sudah. Ya wes, kita tidak bisa ke sana. Dititipkanlah ini. Kemudian malam ada lagi yang datang minta juga daerah itu, katanya belum dapat. Nah, yang tadi Padahal kemana? sudah dapat. Iya, berita acara ada. Iya, berita acara ada gitu. Nah, Ini udah- ada yang menerima. Tapi Kok ada lagi? ada lagi, tapi katanya tidak nerima yang tadi. Iya. Nah, itu. Berarti terus kemana barang itu? Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke. Semoga masyarakat Lumajang bisa tercerahkan ya Amin. dari beberapa penjelasan Ibu ini.